dengarkan saya nanti kalau sudah bisa ngikutin langsung dengan suara yang keras. Dengan memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat paling utama. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad yang paling dikasihnya, juga pada semua kerabat sahabatnya dan semua muslimin muslimat pengikutnya. Amma ba'du, inilah syair tentang akidah yang harus diyakini umat Islam semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulailah bab tauhid, kisahkan Tuhan kita. 20 sifat yang wajib bagi Tuhannya. Hanya Allah Ta'ala yang miliki semua sifat wujud, artinya Allah Ta'ala ada. Perubahan semesta itu bukti adanya sifat qidam, artinya adanya tak bermula. Semua yang bermula ada pendahulunya. Sifat baqa artinya abadi selamanya. Apapun perubahan tak akan menimpanya. Sifat mukhalafatun lil hawadis, artinya Tuhan berbeda dari apapun dan siapa. Qiyamuhu binafsi, tak perlukan lainnya. Tugas yang diberikan kehormatan darinya. Wahdaniyat artinya Tuhan tunggal dan esa. Bila banyak berbagi tak mutlak kuasanya. Sifat qudrat artinya kekuasaan mutlak. Dan iradat kehendak yang lawannya terpaksa. Ilmu pengetahuan dimiliki sempurna. Dan hayat kehidupan yang tak berarti nyawa. Dan sama pendengaran dan basar penglihatan. Kalam pembicaraan tak berarti suara. Qadiran yang artinya Tuhan Maha Kuasa. Tak satu pun berada di luar kendalinya. Muridan berkehendak dan tak pernah terpaksa. Tak satu pun terjadi di luar kehendaknya. Aliman artinya yang maha tahu semua. Semuanya di dalam sepengetahuannya. Hayyan yang maha hidup dengan kegiatannya. Sami'an yang mendengar tidak hanya suara. Sifat basiran maha melihat semuanya. Mutakaliman dia yang maha berbicara. Firman Allah bukanlah huruf atau suara. Al-Quran terjemahan dari firman aslinya. Selain sifat wajib ada sifat jaiznya.
mengerjakan yang mungkin serta meninggalkannya. Selain 20 sifat yang disebutkan, Allah juga miliki banyak sifat sempurna. Allah Maha Pengasih, menyayangi hambanya. Allah banyak memberi walau tanpa diminta. Allah tetap penyayang walau kita berdosa. Allah menunggu kita bertaubat kepadanya. Siapa saja datang menghadap pada Allah, dia akan terima, soleh atau pendosa. Allah Maha Penyayang, pandai serta kuasa. Orang yang mengenalnya pastilah jatuh cinta. Ketika beribadah hatinya bergembira. Saat ada musibah sabar dan baik sangka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang kedua tentang Nabi dan Rasul Allah. Allah telah memilih dari hamba-hambanya orang-orang mulia, Nabi serta Rasulnya. Nabi terima wahyu hanya untuk dirinya. Rasul terima wahyu juga untuk umatnya. 4 sifat yang wajib bagi utusan Allah. Seorang Rasul harus memiliki semua. Sidik artinya jujur yang tak ada bohongnya. Walaupun bohong kecil apalagi besarnya. Amanah dipercaya sejak dari semula. Bertanggung jawab atas apa yang diurusnya. Fatonah kecerdasan otak kanan kirinya. Peka dan bijaksana dan cermat pikirannya. Tabligh artinya pasti menyampaikan wahyunya. Tak ada sedikit pun yang disembunyikannya. Adapun sifat jaiz mungkin bagi Rasulnya. Tertimpa apapun yang menimpa manusia, seperti penyakit yang tidak sampai menghina, maka tak ada Rasul ditimpa sakit kusta. Sifat wajib dan jaiz Allah serta Rasulnya, ditambah yang mustahil 50 jumlahnya. Rasul dijaga hingga tidak pernah berdosa, seperti malaikat yang tak ada salahnya. Rasul lebih utama karena ada nafsunya. Mampu menahan nafsu, itu kelebihannya. Nabi dan Rasul Allah amat banyak jumlahnya. yang harus kita hafal 20 dan 5. Nabi Adam dialah manusia pertama. Nabi Idris yang mula menulis dengan pena. Kemudian Nabi Nuh leluhur yang kedua. Lalu Rasul kaum Ad, Nabi Hud yang mulia. Nabi Saleh yang punya unta dan mukjizatnya, serta Nabi Ibrahim api tak membakarnya.
Nabi Lut yang umatnya berzina sejenisnya. mereka pun binasa karena Allah murka. Dua putra Ibrahim Ismail dan adiknya, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub putranya. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya. Nabi Syuaib beserta menantu yang mulia, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun adiknya. Lalu Nabi Zulkifli sang pelindung kaumnya. Nabi Daud sang raja yang merdu suaranya. Dan putranya Sulaiman raja luar biasa. Nabi Ilyas yang letih mengurusi umatnya. Lalu Nabi Ilyasa gigih dalam dakwahnya. Nabi Yunus selamat dalam perut ikannya. Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya syahid karena dibunuh Raja Ahmad Durjana. Nabi Isa yang lahir hanya dari ibunda. Dan Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdillah. Semua Rasul punya sifat akhlak mulia. Sebelum jadi Rasul dicintai semua. Hormat yang lebih tua, sayang pada yang muda. Pedulikan lainnya lebih dari dirinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang ketiga tentang malaikat yang mulia. Semua malaikat patuh pada Tuhannya, sekalipun tak pernah melanggar perintahnya. Tak menikah tanpa ayah dan bunda, tak makan dan tak minum asal dari cahaya. Terbang dengan sayapnya tak terhitung jumlahnya, namun harus dihafal 10 pembesarnya. Jibril pembawa wahyu, Dialah sang ketua. dan Mikail tugasnya mengurus rizki kita. Dan Israfil yang akan meniup sangkakala. Dan malaikat Israel dia pencabut nyawa. Mungkar beserta Nakir soal kubur tugasnya. Raqib beserta Atid buku amal tugasnya. Malik jaga neraka, Ridwan menjaga surga. Moga kita semua kan berjumpa dengannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang keempat tentang kitab-kitab mulia. Allah telah menurunkan suhuf serta kitabnya. Yang harus kita tahu 4 jumlah kitabnya. Zaburnya Nabi Dawud, Taurat Nabi Isa, Injilnya Nabi Isa, Al-Quran kitab kita. Tujuan diturunkan kitab suci mulia agar jadi pedoman bagi kita semua. Dan tak ada alasan bagi yang tak percaya, karena telah dijelaskan ketika di dunia di dalam kitab suci serta hadis baginda. Banyak kabar berita kita harus percaya. Nikmat dan siksa kubur, berakhirnya dunia, cerita padang mahsyar, dan syafaat baginda, buku timbangan amal, serta danau baginda.
dan siratal mustaqim hingga surga neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang kelima tentang Nabi paling mulia, Rasul paling penyayang, dan yang paling utama itu Nabi Muhammad, rahmat alam semesta, Rasul terakhir untuk semua manusia yang ada di zamannya hingga di akhir masa. Dia putra Abdullah dan Aminah ibunya. Saat dalam kandungan wafat ayah, Hendaknya lahir di tahun gajah, maka kelahirannya diasuh Ummu Aiman, disusui Halimah. Di umur 6 tahun wafatlah ibundanya, maka Abdul Muthalib sang kakek mengasuhnya. setelah kakek wafat, Maka yang mengasuhnya pamanda Abu Thalib abang dari ayahnya di umur 25, menikahi Khadijah. di umur 40 menjadi Rasul Allah, didampingi Khadijah Yang mendahuluinya istri amat setia, ibu putra putrinya Qasim serta Abdullah yang meninggal dunia ketika masih kecil. Nabi amat sedihnya Zainab dan Ruqayyah, Ummu Kulsum mulia, Fatimah yang lahirkan keturunan baginda, putra dengan Maria, Ibrahimlah namanya. Jadi kesemuanya 7 putra putrinya Allah memperjalankan, dia dalam Isra-Nya lalu terbang ke Arash dan hijrah ke Madinah hingga wafat di sana. Istri yang ditinggalkan 9-lah jumlahnya, Aisyah serta Hafsah, putri 2 khalifah, Saudah dan Sofia, Romlah serta Maimunah, Hindun serta Zainab dan juga Juwairiyah. Semoga ridha Allah menyertai mereka. Setelah Rasulullah memimpinlah khalifah Khulafaur Rasyidun, itu gelar mereka. Khalifah Abu Bakar, mertua Rasulullah. Lalu Khalifah Umar, Mertua yang lainnya, lalu Khalifah Utsman, menantu Rasulullah. lalu Khalifah Ali, Menantu yang lainnya, dan putranya Al-Hasan, Al-Husain pendukungnya. Mereka cucu Rasul. putra Siti Asinah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi fa sallallahu wa alihi wa sallama. Alhamdulillah.